Hai referensia viewers, review sebuah cerita film kali ini adalah berlokasi di Biloxi, Mississippi modern dengan peranan utama aktor legendaris Pierce Brosnan yang berperan sebagai pembunuh bayaran dengan akting sangat santai namun keren dalam film Fast Charlie, rilis 2023. Pierce Brosnan sendiri berperan sebagai Charlie Swift, anggota mafia asal Biloxi, mantan marinir. Pada pembukaan film, Charlie berada di tempat barang rongsokan mobil dan terdengar suara yang memerintahkan melucuti pakaian yang dipakainya. Dan kita bisa mendengarkan sulih suara dalam hatinya. Saya selalu berpikir bahwa hidup saya akan berakhir seperti ini. Di sebuah tempat yang terkutuk, karena peluru yang tidak saya duga akan datang. Tapi, saya tidak pernah berpikir saya akan peduli. Selanjutnya, film kemudian flashback dimulai di saat pagi hari. Charlie sudah rapi dengan setelan jasnya bersiap menghabisi seorang pria bernama Rollo atas perintah bosnya, Stan, yang mencoba membantu seorang pimpinan gangster muda pendatang baru bernama Begar. Begar adalah tangan kanan Saul. Saul adalah seorang pimpinan mafia yang juga satu organisasi dengan Stan. Charlie disarankan oleh Benny agar melibatkan seorang remaja bernama Blade dalam pekerjaan ini untuk membantu Charlie bekerja. Blade pun bersama Charlie menuju rumah Rollo, namun Blade mengajukan diri untuk sendiri mengeksekusi Rollo dengan berperan sebagai kurir donat. Dan setelah Rollo menerima kiriman donat, Blade pamit dan menunggu di mobil. Charlie bertanya, mengapa Rollo tak ia bunuh? Tak lama terdengar suara ledakan. Mereka berdua pun turun melihat apa yang terjadi di rumah tersebut. Ternyata, Blade membunuh Rollo dengan cara mengoleskan bahan peledak di donat yang ia bawa tadi. Walaupun Blade girang, namun Charlie kesal pada Blade karena akhirnya Rollo tak bisa dikenali. Disinilah jam terbang tidak pernah bohong. Charlie sebagai pembunuh profesional mencari solusi dengan mengunjungi mantan Rollo, seorang ahli taksidermi bernama Marcy yang diperankan oleh Morena Baccarin yang tinggal di sebuah rumah panggung di Pantai Teluk. Charlie membutuhkan info Marcy untuk memastikan ciri-ciri identitas mayat tersebut adalah benar Rollo. Ternyata Rollo dan Marcy memiliki tato yang sama di atas pantat mereka bergambar hati. Marcy juga berkata bahwa ia ingin mencari kotak Ferrari yang disembunyikan Rollo karena di situ ada rahasia Rollo yang membuatnya dicari oleh banyak penjahat dan sejumlah uang $50.000. Namun masalah baru timbul ketika Blade melakukan sabotase dengan menodongkan pistol pada Charlie kemudian mengambil alih mobil dan mayat Rollo untuk mencari muka pada Begar. Namun, mungkin karena baru pertama memegang pistol dan tidak terkunci, saat mobil menginjak lubang, hentakan gagang setir berbenturan dengan pistol yang dipegangnya, membuatnya tertembak sendiri. Hingga akhirnya mobil mengenai tiang listrik dan terbakar pada bagian bagasi. Hal ini menambah masalah jadi semakin runyam karena mayat Rollo jadi hangus. Namun, lagi-lagi Charlie punya ide agar Marcy memanggil tukang tatonya dulu untuk menato mayat Blade yang masih utuh, karena badan Blade sama persis dengan Rollo. Sambil menunggu jasad Blade ditato, Charlie kembali ke rumah Stan, bos Charlie, di mana dirinya juga setiap hari berkunjung dan setia merawat Stan yang menderita Alzheimer. Singkat cerita, setelah jasad Blade telah ditato dan kepalanya telah dimutilasi, Charlie pun membawanya ke lokasi rongsokan mobil untuk bertemu Begar. Di lokasi itu ada 4 orang kawanan Begar yang menjaganya. Tampangnya sangar semua bro. Karena jasad itu tanpa kepala, Begar lalu memeriksa tato jasad itu dan yakin bahwa itu Rollo. Begar pun memberi fee pada Charlie, namun menitip pesan kalau dirinya ingin bertemu Stan, bos Charlie. Namun Charlie tidak merespon dan pergi begitu saja. Charlie langsung ke rumah Marcy dan memberinya fee dari Begar. Karena kesepakatan mereka, jika Marcy memberi informasi ciri identitas Rollo, maka Charlie akan memberikannya semua fee dari Begar. Lalu Charlie pun mengajak Marcy makan siang sambil mengenal Marcy lebih dalam.
Di scene berikutnya, seluruh geng Charlie menghadiri ulang tahun Stan, termasuk Benny, pengelola klub milik Stan. Usai acara, Charlie sibuk di gudang membersihkan sisa-sisa darah di bagasi mobilnya. Sementara itu, dua orang assassin masuk ke rumah dan ingin membunuh Charlie. Namun Charlie lebih dahulu mengetahui, kemudian menyergap dan menghabisi mereka. Sambil menuju ke bar tempat para kru berkumpul, Charlie segera menghubungi Benny lewat voice note agar mengungsikan semua kru yang berada di klub, karena mereka saat ini sedang diserang. Setibanya di bar, Charlie berpapasan dengan anak buah begar dan mobil ranger yang laju kencang, seperti dikejar sesuatu. Charlie lalu masuk ke bar dan melihat semua kru ternyata telah dijejer di lantai dengan kaki terikat tanpa nyawa lagi. Charlie segera melesat ke rumah Stan karena khawatir sesuatu terjadi di sana. Setiba di rumah Stan, Charlie juga menemukan semua orang di rumah tersebut tewas. Dalam kesedihannya, ia duduk merenung sambil melihat foto-foto seluruh kru dan menyadari bahwa hanya dirinya lah yang tersisa dari seluruh kru yang ikut dengan Stan. Charlie sangat paham bahwa pelakunya adalah Begar in the Gang, dan mungkin motif Begar ingin menghabisi Charlie dan krunya karena ditolak untuk bertemu Stan. Akhirnya, ia mengunjungi bos Sal sebagai atasan Begar, sebagai penghormatan untuk membunuh Begar. Namun Sal tidak mengizinkannya dan menyarankan agar Charlie pergi keluar kota. Charlie bertanya benda apa yang dimiliki Rollo sebagai rahasia Begar. Sal menjawab tidak tahu tentang itu, tapi yang jelas benda itu bisa membuatnya mati. Kemudian Charlie bertanya, "Di mana Begar?" Sal menyarankan agar Charlie bertanya pada krunya. Charlie membalas, "Saya mau melakukan itu, tapi semuanya sudah mati." Sal menimpali dengan singkat, "Kamu yakin semua mati?" Charlie lalu mengingat momen ulang tahun Stan. Saat itu, Benny yang merupakan paman Blade sempat bertanya kepada Charlie, "Di mana Blade?" Namun Charlie menjawab, "Aku bukan pengasuhnya." Akhirnya ketebak siapa pengkhianat di keluarga Stan, yakni Benny. Segera Charlie meluncur ke rumah Benny, namun hanya ada istrinya, dan mengatakan Benny pergi menemui beberapa orang di klub. Charlie semakin yakin, karena tak biasanya Benny mendatangi klub di saat siang hari. Charlie mengikat istri Benny agar ia tak menghubungi suaminya. Setiba di klub, dari jauh Charlie melihat dua orang anggota geng Begar yang sedang bersenang-senang. Charlie menuju ke lantai 2 di ruang kerja Benny. Tanpa basa-basi, Charlie langsung menembak dada Benny dan bertanya, "Di mana Begar?" Benny menjawab, "Begar keliling terus mencari benda yang Rollo sembunyikan. Seluruh gengnya juga mencari itu." Setelah memperoleh informasi tersebut, Charlie pun mengirim Benny ke alam lain. Lalu menyusul dua orang anak buah Begar juga dikirim Charlie ke alam antah-berantah. Saat hendak keluar klub, ternyata masih ada tersisa satu buah anak buah Begar yang telah menodongkan AK-47 pada Charlie. Akankah Charlie mati tertembak? Kemudian apa sebenarnya benda yang dicari oleh Begar yang disembunyikan oleh Rollo? Silahkan tonton Fast Charlie rilis 2023 ini, karena film ini cukup seru untuk kamu tonton dibanding menyimak spoiler cerita lengkapnya. Karena film memang diciptakan untuk ditonton, bukan diceritakan seperti dongeng menjelang tidur. Memangnya kamu masih bocil, selalu mau diceritakan. Dan film Fast Charlie ini merupakan film recommended dari Referensia. See you next content and have a nice day.